dari Jakarta jauh-jauh ke Bogor untuk sayang aku pengen basreng, ya udah yuk kita beli. Tiba-tiba suami bilang, kamu suka banget sama basreng? Suka. Terus dia ngelihat ekspresi aku yang kayak iya aku suka banget gitu. Terus dia bilang, mau nggak kalau aku bikinin usaha basreng? Ih mau banget loh. Kamu nggak malu ntar jualannya gerobakan? Enggak, aku mau gitu. So excited. Time is money. Set, Jenita Janet aka Teh JJ langsung merealisasikan ide bisnisnya. Lahirlah basreng kekinian yang gonjreng abis. Nah, Pak Bos, Ibu Bos. Hari ini aku lagi di outletnya nih. Ini jadi seperti yang tadi aku bilang, ini boothnya tuh memang industrial kayak gini biar kekinian. Dan orang-orang lebih asik ngelihatnya ya. Kita jaga dan jamin kualitasnya dari rasa dan juga dari penjualannya juga. Ini lagi ada yang mau beli, tunggu ya. Hari ini Jenita Janet yang melayani, oke? Oke Bos, kita ke belakang Bos, ayo. Lihat antriannya, itu calon cuan semua loh bos. So ya, kali ini kita akan kulik bisnis basreng gonjreng ala Teh JJ. Outlet sudah ada 75, omset harian kira-kira berapa tuh? Bisa mencapai 2 juta. 1.500.000 sampai 2 juta per hari. Wow, bagus banget. Kita akan juga bandingin dengan outlet-outlet yang lain. Oh, outlet yang lain itu average-nya dari 1 juta sampai 1,5. Jadi yang paling maksimal tuh ada sampai 2 juta. Kalau yang slow sekitar berapa? Itu dapatnya sekitar dari 300 sampai 500 ribu. Kita ambil average aja 1 juta per outlet per hari. 30 juta kali 75 outlet. Gimana bos? Sudah jebol kalkulator? Belum udah ngomongin omset aja. Kan bikin kebelet bisnis. Kalau kalian pikir jadi artis bikin bisnis pasti laris, mungkin ada benarnya. But ada tapinya. Alhamdulillah dengan adanya usaha saya dari selama ini membangun image yang alhamdulillah baik gitu kan di masyarakat. Ternyata itu bisa membantu saya, bisa jadi apa ya, support system dari entertain tuh orang. Jadi kalau kita punya produk, orang lebih cepat notice-nya gitu loh. Oh. Nama kamu sudah dikenal baik, produk dan pelayanannya juga harus oke. Jadi SOP tetap kita nomor satukan ya. Pakai masker, pakai hand glove. Basrengnya udah mulai ngembang nih, tuh. Ngembangnya basrengnya, cara menggorengnya. Wangi banget, wangi. Wangi cuan. Ini ada basreng yang sudah digoreng. Oke. Kita sambil melayani orang-orang yang beli. Itu aja kali ya Teh ya. Wah, kalau anak-anak tuh jadi ini bisa masuk ke segala segmen. Kalau anak-anak biasanya yang nggak suka pedas-pedas kita kasih yang creamy cheese. Oke, ini pesanannya. Makasih, selamat mencoba. Aduh, lumayan juga. Ibu-ibu sabar ya Bu ya. Ya, Masya Allah, luar biasa antusiasnya. Karena gini, ibu-ibu, udah pernah nyobain basreng belum? Udah. Pada suka basreng? Luar biasa antusiasnya. Ini produk lokal tapi udah rasanya biar bisa internasional, setuju ya Bu ya? Basreng gonjreng. Yes. Smart banget, pantas bisnisnya lancar jaya. Ini berkat support suami juga. Di dunia entrepreneur, nama Danu Sofwan gak asing dong. Meski bisnis kali ini berjalan smooth, kisah jatuh bangunnya Kang Danu pilu juga loh. Ini mungkin udah bisnis keberapa ya? Kebelasan mungkin ya boleh dibilang. Tapi ya nggak semua berjalan juga, banyak juga gagalnya. Kayak waktu tahun 2013, bisnis pertama saya Raja Cendol pada saat itu. Sebelum bikin Raja Cendol pun saya udah mencoba untuk melakukan aktivitas usaha mungkin lebih dari 10 gitu. Cuman semua nggak ada yang berjalan. Ternyata pengalaman suami tercinta jadi pelajaran berharga bagi Teteh. Saya lebih percaya dengan orang yang sudah lebih berpengalaman. Sehingga saya tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang mungkin dia lakukan di masa lalunya gitu. Namanya anak pasti kita cinta banget ya, seperti Teteh yang cinta banget sama cita rasa basrengnya. Di sini tuh aku juga suka
Sabar Kita nggak dulu sabar ya. ya, sabar ya. Langsung mata kemana nih? Ke sini kesini. Basring. Ini rasa daun jeruknya emang pedes banget ini. Pedes manis gurih kayak gitu, tapi aku lebih suka yang ini sih. Tuh, kalau ini untuk para pencinta keju, mozzarella. Aduh, pasangan ini romantis banget ya bos, jadi gagal fokus nih. FYI bos, Tete bukan chef dan gak expert soal kuliner. Tapi dia mencari SDM terbaik untuk meracik produknya. Terjun langsung pada bisnis juga jadi faktor penentu berjalannya bisnismu. Kudu kompak sama tim deh. Bisnis bareng pasangan emang ada tantangan tersendiri bos. Tapi mereka bisa banget memilah urusan kerjaan dan pribadi. Pokoknya profesional abis. Itu dia pasti temuin masalahnya sampai akar-akarnya. Jadi iya bener-bener harus sampai akar. Kalau nggak ketemu sampai akar tuh belum dia. Nggak bisa, nggak puas gitu ya. Terus tips bisnis lainnya apa dong Teh dan Akang? Buat teman-teman yang lain, banyak hal yang bisa bikin kita nggak maju dan nggak berkembang. Salah satunya adalah mental block. Kenapa aku bilang mental block itu sangat menghancurkan? Jadi belum apa-apa udah takut duluan. Dan ini pesan paling penting dan realistis untuk kita dari Kang Danu. Dunia usaha itu adalah dunia yang nggak aman sebetulnya. Yang setiap harinya kita akan dan pasti menemukan masalah dan kendala. Jadi kalau kita orangnya gampang takut, gampang khawatir, mudian, ragu-raguan, pasti akan susah jika dipaksakan terjun ke dalam dunia usaha. Karena entrepreneurship is about solving problem, tentang gimana caranya memecahkan sebuah masalah, dari masalah menjadi celah, dari celah ada cuan kan. Memperbesar kapasitas diri. Kalau kita pengen punya penghasilan yang besar, kapasitas diri kita juga harus diperbesar. Nah bos, ini garing dan gurihnya cuan dari bisnis basreng. Oh, makanya mulai bisnismu sekarang juga. Yang penting, cuan bos! Bosku, di tengah badai pandemi COVID-19 ternyata tidak menyurutkan banyak pasangan untuk tetap melangsungkan pernikahan impian. Nih, kenalin salah satu pemain di dunia per-WO-an. Mas Tantan mulai merintis bisnisnya sejak masih kuliah tahun 2017. Mas Tantan pernah menghandle acara pernikahan salah satu public figure. Siapa tuh Mas kalau boleh tahu? Aku terakhir kemarin selebgram Marissa Caca kak. Jadi kebetulan dari awal tahun 2020 ya, 2019 sorry. 2019 kita udah kontek-kontekan, akhirnya kita wujudin di acaranya di 2020 waktu itu. Aku termasuk sama ada temanku juga, kita nge-planner acaranya dia dari semua kebutuhan, dari venue, dari catering, dari souvenir, dari tim fotonya, dekor, semuanya kita handle sampai acaranya terwujud. Another epic experience-nya apa nih Mas Tantan? Nah, acara wedding itu kita bikin konsep untuk karnaval kak. Jadi kita acaranya itu dari siang sampai ke malam. Dan di situ kita pakai ada 4 food stall. 4 food stall itu makanan yang ada di mall semuanya. Termasuk permainan-permainan karnaval yang kayak kuda-kudaan tuh, yang jarang ada di acara wedding, kita bawa, lempar panah sampai kita akhirnya di closingnya itu kita bikin kayak petasan gitu. Ya kebetulan viral sih konsep itu. Sampai dia tuh pengantinnya itu sampai pakai kuda warna putih, dijemput sama seakan-akan dijemput sama pangeran. Wah, beneran epic ya bos. Terus, berapa sih budget terbesar yang pernah Mas Tantan handle? Kalau aku sih untuk saat ini kayak, aku paling di sekitar 1,2 M kak, aku pernah nge-handle. 1,2 miliar, Bo. Wah, kalau sebulan ada 4 pasangan menikah dengan budget segitu, cair terus ya, Bos, tiap minggu. Tapi mau tips nih, Mas. Gimana sih cara nentuin budget biar WO-nya nggak rugi? Biasa gini, kalau kita akan untuk mengetahui budget sendiri, Kak, itu biasanya kita lihat dari konsep yang diinginkan si klien itu seperti apa. Setelah kita tahu konsepnya seperti apa, baru kita akan runtutan nih kebutuhannya apa saja. Nanti ada catering, dekor, foto, baju.
terus nanti ada perintilan kayak souvenir, undangan, kayak gitu-gitu. Itu baru kita akan tahu nih budget-budgetnya. Sama kayak jumlah undangan juga sangat mempengaruhi sih, Kak. Kenapa sih Bos Santan yakin banget mau terjun di bisnis WO ini? Karena semua orang itu pasti nikah, Kak. Selain cuan lebar, ada 2 alasan lagi nih Bos. Kenapa Mas Santan mantap fokus di bisnis ini? Karena di sini itu aku bisa dapat kebanggaan tersendiri, Kak. Kebanggaan tersendiri. Kita bisa wujudkan acara acara si weddingan si klien kita sesuai dengan keinginan dia, sampai dia tuh benar-benar terharu dengan sesuai banget dengan dream wedding gue gitu kan. Itu sih kebanggaan yang nggak pernah ada obatnya buat yang lain sih. Oke, cukup ya cerita happy-happynya. Dalam setiap pekerjaan itu pasti ada resiko dan cerita pahit yang bisa kita jadikan pelajaran, Bos. Pernah. Jadi lagi mau untung malah minus, Kak. Pernah itu. Itu saking karena itu aku kejadian di pameran, Kak. Saking buru-burunya, wah, nih klien udah model deh kan. Ya udah nih, Kak, sekian, Kak. Bonusin lagi dong, Mas. Ya udah bonusin deh. Oke, kita okein. Pas kita hitung-hitung lagi, ternyata malah nggak untung. Untuk sekarang kita misalnya kita nggak boleh ada wedding, tapi kita bikin kayak intimate. Jadi gitu, karena ada rencana juga kita bikin, memang nggak boleh ada wedding, kita gelar akadnya aja. Terus setelah itu untuk hampersnya kita kirim, Kak, satu-satu ke alamatnya masing-masing. Kuncinya agar cuan tidak berhenti menghampiri, kita harus mampu beradaptasi pada setiap perubahan dan situasi ya Bos. Catet! Tapi yang paling bikin deg-degan, acara outdoor tapi hujan datang tanpa diundang. Nah, sebagai wedding planner, kamu dituntut jadi problem solver. Harus punya plan from A to Z. Biasanya kalau di WO itu untuk pengembangan produknya itu dia itu punya cabang lain, Kak. Contoh misalnya kalau wedding organizer kan lebih ke wedding organizer-nya aja kan, Kak. Nah, kalau untuk di wedding organizer kalau mau pengen makin naik, dia punya semua yang dibutuhkan untuk di acara wedding. Contoh dari catering, dekorasi, terus nanti bisa di fotografer, habis itu di bridal. Jadi semuanya jadi satu paket, pasti itu lebih cuan lagi. Tuh kalau ada yang pakai jasa kita Bos. Lah tapi WO kan banyak sekali. Bersaingnya gimana Mas Santan? Bagi kunci lah buat cari klien. Ketika aku ketemu sama klien itu memang harus benar-benar trust dulu sama aku. Ketika dia udah trust, dia pasti memang akan bebas, Kak. Mas mau bantuin aku apa aja, mau bantuin ini apa. Nah dari situ kita ada memilih vendor segala macam gitu kan. Nah kita bisa di situ kita bisa memanage memanage untuk vendornya. Terus udah gitu di situ adalah serpihan cuan sih sebenarnya sih, Kak. Wow, siapa yang tidak suka dengan serpihan cuan ya Bos? Oke lah, sekarang kita to the point aja. Tips dong buat yang pengen bisnis di bidang ini. Sebenarnya kalau misalnya dia mau start sih, Kak, sebenarnya bisa dia tanpa modal, Kak. Asalkan dia tahu rulesnya. Kalau misalnya prosesi itu seperti apa sih? Contoh misalnya prosesi untuk acara Sunda itu seperti apa, acaranya seperti apa, akan dikemas seperti apa. Kalau boleh saran dari aku sih benar-benar coba dulu deh kalau misalnya ada teman yang buka WO, ikut dulu di WO-nya. Dia tahu kerjanya itu seperti apa, urutannya seperti apa gitu, Kak. Yuk kita simpulkan sekali lagi ya Bos. Pertama, menjadi wedding planner ternyata bisa low budget alias modal kecil. Kedua, bentuk tim yang solid, nggak perlu banyak-banyak, yang penting efisien dengan apa yang mereka kerjakan. Ingat, WO ini bisnis jasa yang butuh kepercayaan dari klien. Selanjutnya ajak kerjasama banyak vendor. Lumayan kan bisa cuan juga dari sini. Lanjut lagi buat paket-paket konsep pernikahan yang menarik, kualitas terbaik, dan harga yang bersaing. Kalau bisa harga lebih murah tapi kualitas kita lebih dari orang-orang yang mahal. The last, ini yang paling penting Bos, bikin budgeting yang bener. Jangan sampai rugi. Karena yang penting, cuan Bos. Saling berkabar via sosmed, berkirim hampers dan gift berupa makanan, tiba-tiba jadi budaya baru di Indonesia ya Bos. Ini oke banget loh buat jaga silaturahmi di tengah pandemi. Ini salah satunya, simak kuy. Hai Bos, hari gini kan banyak banget orang yang kasih hampers atau gift. Nah aku punya ide nih ke kalian, ide bisnis yang gampang banget, yaitu cookies yang cuma 3 bahan. Dan ini enak banget. Cobain!
Yuhu, 3 bahan aja udah bisa jadi cookies yang renyah dan mewah. Look at that, fancy kan? Yang pertama ada tepung terigu, ada margarin, bisa juga kalian mix sama butter. Untuk toppingnya ada coklat batang warna putih sama pewarna makanan. Ukuran 500 gram harganya Rp5.000 saja. Margarin bisa pakai yang aroma butter atau khusus untuk cake and cookie ukuran 320 gram harga Rp15.000. Terakhir coklat batang putih harga Rp20.000 ukuran 250 gram. Jadi total modal untuk satu resep adalah Rp30.000 saja. Kita mau lembutin dulu margarinnya karena ini tanpa mixer, jadi kita cuma pakai spatula, kita aduk sampai lembut. Kalau udah lembut, masukin tepungnya secara bertahap ya bos. Aduk-aduk sampai berat. Kalau udah berat, pakai tangan aja. Jangan lupa pindahin ke tatakan apa aja yang kalian punya di rumah. Terus tambahkan air. Setelah diuleni hingga tidak lengket lagi di tangan seperti ini, siap untuk kita bagi menjadi beberapa bagian dan siap untuk kita gilas. Di sini aku pakai gelas yang gampang aja, yang bisa kalian dapat di rumah. Kalau udah tinggal potong aja deh bos sesuai selera. Potongnya pakai pisau aja, tapi yang rapi, biar nggak malu-maluin pas sampai di tangan pelanggan. Panggang selama 30 menit di suhu 160 derajat Celcius. Nah, ini udah jadi dan sekarang kita tunggu dingin dulu ya. Lanjut ya, kita cairkan coklat pakai metode tim. Jadi pancinya nggak langsung kena kompor. Nah, ini bos, tips buat kalian yang mau pakai coklat batang yang putih. Emang berbeda dengan coklat yang warna coklat. Jadi harus benar-benar diaduk terus dan apinya kecil aja. Ini life hacks berikutnya bos, oleskan coklat pakai bagian belakang sendok. Selain terlihat lebih estetik, juga coklatnya nggak akan kebuang atau bleber kemana-mana. Irit kan? Kalau satu resep jadi 3 box, berarti omset 150.000, cuan kotor 120.000. Bayangin, kalau sehari kamu jual 5 resep aja, cuanmu ya 600.000. Gimana? Menarik nggak tuh? Ya udah kuy, kita tata dalam box ya. Ini bakalan jadi 3 box. Jangan lupa tambahin stiker brand kamu bos. Kalau buat gift lebih proper pakai packaging box dan juga bisa nambah cuan. Karena boxnya wajib dikenakan biaya. Setelah packing, tata properti, berikutnya foto produk dan tentunya upload di sosial media. Saran Kak Maria, jual aja di kisaran harga Rp45.000-Rp50.000. Itu udah murah banget bos, tampilannya pun kece banget. Seru kan bos, belajar dari pengusaha-pengusaha hari ini. Buat pecinta sport yang udah menanti-nantikan event MotoGP, catat tanggal mainnya ya. Babak kualifikasi MotoGP Mandalika bakal disiarkan langsung di Trans 7 hari Sabtu 19 Maret jam setengah 12. Bisnis berkah dan yang penting, cuan bos.